Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari saya persilahkan Pastor Doni Tatimu bisa berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami malam ini. Terima kasih Tuhan bekerja tengah-tengah kami, urapi setiap kami, dan biarlah urapan itu mengalir dalam setiap kami yang berbicara maupun yang mendengar. Sebab firman-Mu berkata bahwa urapan itulah yang akan mengajar kami. Urapi kami supaya kami mengerti, urapi kami supaya kami memahami, urapi kami supaya kami melakukan, menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengalami setiap janji-janji yang ada dalam firman-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom. Salam kenal semua, kecuali Franz mungkin. Terima kasih. Ya, shalom Bu Yohana. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan pada saya. Hari ini saya mau share satu kebenaran firman Tuhan. Saya diberi tema tetap produktif di dalam setiap keadaan. Dan hari ini saya mau bicara tentang saya percaya bahwa manusia diciptakan memang untuk bekerja. Manusia diciptakan untuk produktif. Pekerjaan bukanlah hasil dari kutukan manusia, tetapi pekerjaan adalah tujuan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan, bekerja, dan memelihara. Tapi sebelum itu, izinkan saya membagikan pada Anda tentang Alkitab sedikit, tentang Alkitab, dan sebentar saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan. Tahukah Anda bahwa Alkitab sebenarnya adalah satu buku yang bukan hanya berisi banyak cerita, banyak kisah, tetapi setiap kisah dalam Alkitab itu sebenarnya dapat dirangkai menjadi satu kisah utama. Setiap kisah dalam Alkitab itu bisa dirangkai menjadi satu cerita. Saya sempat kirim slide, apakah bisa dibantu dengan slide saya? Saya percaya bahwa Alkitab itu harus dirangkai menjadi satu cerita. Saya beri contoh, terus klik. Misalnya dalam Alkitab Anda akan temukan bahwa ada beberapa orang yang memiliki nama Yusuf. Saya mencoba untuk membandingkan dua pribadi, Yusuf di Perjanjian Lama dan Yusuf baru, yang ayah di bumi bagi Tuhan Yesus. Nah, Anda bisa melihat perbandingan antara Yusuf Perjanjian Lama dan Yusuf Perjanjian Baru. Yusuf Perjanjian Lama, Yusuf anak Yakub adalah seorang pemimpi. Yang menariknya adalah Yusuf Perjanjian Baru, Yusuf tunangan Maria, juga mendapatkan beberapa mimpi dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda teruskan bandingkan Yusuf Perjanjian Lama, Yusuf anak Yakub, karena mimpinya, klik lagi, karena mimpinya dia justru kemudian pergi ke Mesir. Dia justru dibuang ke Mesir, dijadikan budak di Mesir. Dan kalau Anda tanya pada Yusuf Perjanjian Lama, mengapa Tuhan membiarkan dia dibawa ke Mesir? Kenapa kira-kira dia ada di Mesir? Maka Anda akan menemukan bahwa Yusuf Perjanjian Lama akan bilang begini, bahwa ketika saudara-saudaranya hendak menyuruh Yusuf untuk balas dendam kepada dia dan berkata, "Oh, Papa sudah meninggal." Waktu Yakub meninggal, mereka berkata, "Papa sudah meninggal. Tidak ada orang yang akan menghalangi engkau apabila engkau mau balas dendam kepada kami. Kembali lagi melakukan sesuatu yang jahat kepada kami." Yusuf Perjanjian Lama bilang begini, "Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Allah telah mereka-rekakan menjadi sesuatu yang baik bagiku." Dan kemudian berkata, "Justru untuk maksud inilah dia membawa aku mendahului engkau ke tanah Mesir, ke tanah ini." Dan Yusuf Perjanjian Lama berkata, untuk memelihara. Kenapa dia dibawa ke Mesir? Dia berkata, untuk memelihara
keturunanmu dan nyawamu lah aku ada di sini. Dan Yusuf berkata, kenapa dia ke Mesir? Yusuf perjanjian lama berkata, sebab Tuhan membawa aku ke Mesir untuk mempertahankan nyawamu dan keturunanmu atau keluargamu. Tanya pada Yusuf perjanjian baru sekarang. Yusuf perjanjian baru, boleh klik. Yusuf perjanjian baru, tunangan Maria. Kenapa dia dapat mimpi untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir? Jawaban sederhananya adalah supaya dia bisa mempertahankan kehidupan Maria, istrinya, dan Yesus, anak yang dipercayakan, anak Allah yang dipercayakan kepada dia. Jadi dengan kata lain, kehidupan Maria, Yusuf, dan Yesus. Nah, yang menarik adalah Yusuf perjanjian lama, salah satu keturunan Yusuf perjanjian lama, klik, yaitu seorang yang bernama Nah, kalau Anda perjanjian baru, Yusuf perjanjian baru, klik lagi. Siapa keturunan yang dipercayakan Tuhan kepada Yusuf perjanjian baru? Nah, menariknya namanya adalah Yeshua. Yesus itu nama Ibraninya adalah Yeshua. Yeshua. Jadi perjanjian lama Yoshua atau Hosea, sementara perjanjian baru anak yang dipercayakan kepada dia namanya Yesus atau Yeshua atau Yosua juga sama, Hosea, yang membawa, saya percaya, bangsa Israel, termasuk Anda dan saya, keluar dari perbudakan dosa dan membawa masuk pada rencana Allah yang sejati. Jadi Anda lihat ada cerita Yusuf perjanjian lama tidak bisa dipisahkan sendiri dengan cerita Yusuf perjanjian baru. Ini adalah cerita yang sebenarnya terpisah oleh waktu, terpisah oleh situasi dan kondisi, tetapi sebenarnya dua cerita yang bisa dihubungkan menjadi satu kisah yang sama. Saya teruskan lagi, klik, bisa dibantu, klik. Misalnya dengan Yakub, Nah, Anda akan menemukan bahwa menariknya ada orang yang bernama Yakub, keturunan Abraham, Ishak, anak dari Ishak. Ada Yakub perjanjian lama, seorang penggembala. Satu kali ketika Fir'aun berjumpa dengan Yakub atas pertemuan dengan Yusuf, Fir'aun bertanya, apa pekerjaanmu? Dan Yakub menjawab, aku seorang gembala, seorang gembala. Klik lagi, Yakub perjanjian lama punya seorang istri bernama Rahel, dan yang menariknya adalah ketika Rahel meninggal, Yakub perjanjian lama menguburkan Rahel di sebuah tempat, kata Alkitab, di persimpangan jalan menuju Efrata, Bethlehem. Seorang gembala, dan kemudian dia punya istri. Ketika istrinya meninggal, dia kuburkan di Efrata, Bethlehem. Sesudah meninggalnya Rahel, Yakub kemudian tinggal di sebuah tempat yang bernama Migdal Eder. Migdal Eder arti lainnya adalah menara kawanan domba. Nah, mari kita rangkai 3 poin utama. Gembala, Yakub seorang gembala. Dia tinggal di daerah Efrata, Bethlehem. Ketika istrinya meninggal bahkan dikuburkan di sana. Dan dia setelah meninggal istrinya Rahel, dia tinggal tepatnya di lokasi yang bernama Menara Kawanan Domba. Gembala, Efrata, Bethlehem, Menara Kawanan Domba. Nah, kalau Anda coba memikirkan kapan 3 kata ini berkumpul kembali menjadi satu, maka Anda akan temukan peristiwa kelahiran Yesus. Yang menariknya ketika Yesus lahir, ternyata malaikat khusus datang bukan kepada para pedagang. Malaikat khusus datang bukan kepada para nelayan. Malaikat khusus datang memberitakan kelahiran Yesus bukan kepada para petani, bukan kepada para pemungut cukai, bukan kepada orang Farisi ahli Taurat, tapi yang menariknya adalah malaikat khusus datang kepada para gembala. Dan yang menarik bukan sembarang gembala. Kalau Anda klik sekali lagi, mana akan menemukan bahwa gembala yang ada di padang Efrata, Bethlehem. Bukan hanya itu, menurut
menurut nubuatan daripada Mika, maka tepatnya, klik sekali lagi, gembala ini ada di Migdal Eder. Migdal Eder, menara kawanan domba. Anda boleh cek di Alkitab. Anda akan menemukan di Mika bahwa para gembala yang dinubuatkan itu adalah mereka yang ada di menara kawanan domba. Nah, menurut saya adalah begini. Kematian Rahel yang menarik adalah ketika Rahel meninggal, Yakub menangis dan merasa kehilangan. Yakub merasa bahwa dunianya itu menjadi musnah, pengharapannya menjadi hancur. Sebab Rahel adalah istri yang paling dia cintai. Bukan Lea, tetapi Rahel lah istri yang paling dia cintai. Dan istri ini meninggal di masa muda. Oleh sebab itu Rahel adalah satu kehilangan besar dalam kehidupan Yakub. Dan saya percaya Tuhan mau mengembalikan pengharapan Yakub. Dia mau mengembalikan ulang. Mau mengatakan kepada para gembala, para Yakub bahwa, pengharapanmu tidak berhenti dengan kematian Rahel. Pengharapanmu tidak boleh berhenti dengan kematian seseorang yang engkau cintai. Satu kali di malam di mana-mana tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah kegelapan, Tuhan akan membangkitkan satu juru selamat yang akan mengembalikan pengharapan setiap orang yang berharap kepadanya. Dan saya percaya makanya itu sebabnya malaikat khusus datang kepada para gembala waktu Yesus lahir, sebab para gembala adalah representasi daripada Yakub itu sendiri. Kalau Anda bandingkan dalam Alkitab ada banyak cerita-cerita yang serupa. Boleh kembali ke screen saya. Anda bisa nemukan di Perjanjian Lama ada satu raja yang berasal dari suku Benyamin, yaitu Raja Saul. Anda bandingkan dengan Perjanjian Baru, Anda akan temukan bahwa ada seorang rasul yang dibangkitkan oleh Tuhan berasal dari suku Benyamin, dan itu adalah Saulus juga yang kita kenal dengan nama Paulus. Anda bisa bandingkan ketika Tuhan menciptakan manusia, makanan manusia menurut Kejadian pasal 1 adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Menarik sekali, roti dan anggur adalah gambaran dari tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Roti berasal dari gandum, tumbuh-tumbuhan berbiji. Anggur berasal dari buah anggur, buah-buahan berbiji. Dan Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu sebabnya kita melakukan yang namanya perjamuan kudus, sebab itu yang sesungguhnya. Anda juga bisa bandingkan cerita Elia, Elisa, dan Sungai Yordan. Anda bisa bandingkan dengan kisah Yohanes Pembaptis, Yesus, dan Sungai Yordan. Saya jelaskan sedikit sebab mungkin ada banyak orang tidak bisa menangkap apa hubungannya Elia, Elisa, dan Sungai Yordan dengan Yohanes Pembaptis, Yesus, dan Sungai Yordan. Hubungannya ada begini. Elia itu diwakilkan oleh Yohanes. Sebab Yohanes adalah representasi dari Elia. Yohanes adalah nabi terakhir sebelum kedatangan Yesus yang memiliki roh Elia. Anda tahu itu dalam Maleakhi, Anda tahu itu dalam Lukas, bahwa Yohanes itu disebut nabi yang punya roh Elia. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu digambarkan oleh Elia, maka Yesus digambarkan oleh siapa? Yesus digambarkan oleh Elisa. Anda tahu peristiwa Sungai Yordan ketika Elia naik ke surga? Ada Elia, ada Elisa, dan di Sungai Yordan ketika Yesus dibaptis ada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kenapa Yesus digambarkan dengan Elisa, Pak? Tadi saya sempat katakan bahwa nama Ibrani dari Yesus itu saduran dari nama Yunani, tetapi nama Ibraninya adalah Yeshua. Yeshua yang tadi saya katakan Hosea. Apa arti Yeshua? Yeshua berasal dari dua kata, Yahweh, Shua. Yahweh, Shua. Yahweh berarti Allah, Shua berarti menyelamatkan. Yahweh, Shua. Tetapi ada satu nama, apa hubungannya dengan Elisa, Pak? Apa hubungannya dengan Elisa? Elisa punya arti yang sama. Elisa punya makna yang sama dengan Yeshua. Sebab arti kata Elisa dibagi dari dua kata juga. Elohim
Shua, Elohim Shua. Makanya disebut El Shua, Elisha. Jadi Anda lihat, Yeshua, Yahweh Shua, Allah yang menyelamatkan, dan Elohim Shua, Elisha, Elohim Shua, Tuhan yang menyelamatkan, punya arti yang sama. Hanya satu menggunakan kata Yahweh, satu menggunakan kata El atau Elohim, tapi artinya sama. Tuhan yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Apa hubungannya, Pak? Apa intinya sih itu dibandingkan? Kalau Anda masih ingat ketika Elia naik ke sorga, Anda ingatkan Elisa minta 2 bagian roh dari Elia. Anda masih ingat? Dan permintaan Elisa dikatakan oleh Elia, permintaanmu itu sukar. Tapi kalau kamu bisa melihat aku naik terangkat ke sorga, maka permintaanmu akan digenapi. Jadi syaratnya boleh kamu terima 2 bagian roh asal kamu melihat Elia naik ke surga, kata Elia. Menarik sekali adalah tiba-tiba muncul kereta berapi yang dari surga memisahkan antara Elia dan Elisa. Setelah itu Elia naik ke surga. Dan waktu Elia naik ke surga, Elisa berseru satu kalimat. Ada yang masih ingat? Elisa berseru satu kalimat kepada sorga. Elisa bilang apa? Bapakku, kereta berapi orang Israel. Tetapi hari itu ketika Elia berseru ke sorga, Bapakku, Bapakku. Ada jawaban dari sorga? Jawabannya tidak ada. Satu-satunya yang terjadi dari sorga hanyalah jubah Elia turun dari sorga sampai kepada Elisa. Dari situ Elisa tahu bahwa dia mendapat 2 bagian roh Elia. Tapi Anda coba bandingkan dengan peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Menarik sekali, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terjadi satu peristiwa yang hampir mirip dengan keangkatan, kenaikan Elia ke surga. Apa itu? Langit terbelah, surga terbuka. Tapi kali ini yang terjadi bukan Yesus yang berseru Bapakku, Bapakku, tetapi teriakan Elia ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus tiba-tiba dijawab dari surga, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata apa? Inilah apa? Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, Elia berkata, Bapakku, Bapakku. Nggak ada jawaban. Jawabannya baru muncul waktu Yesus dibaptis, ketika langit terbuka sekali lagi dan sorga menjawab teriakan Elia dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan setelah peristiwa itu, coba Anda ingat baik-baik, kalau di Elisa, jubah Elia turun dari sorga, tetapi di peristiwa Yesus dibaptis ada yang turun dari sorga. Apa? Roh Kudus turun dari sorga, serupa burung merpati. Saya percaya sejak peristiwa Yesus dibaptis, gereja menghidupi yang saya sebut sebagai gerakan di mana Tuhan mengurapi 2 kali lipat. Kita mengalami 2 kali lipat, 2 bagian roh lebih daripada sebelumnya. Peristiwa ini adalah peristiwa penting. Anda ingat teriakan Bapa dan anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 2 teriakan itu menjadi satu pada peristiwa Yesus dibaptis. Di akhir dari Alkitab kita, kalau Anda masih ingat, di akhir dari Alkitab kita, ada satu peringatan dari Maleaki. Dan Maleaki berkata, apabila hati Bapa tidak kembali pada hati anak, mukul bumi sampai musnah. Waktu Yesus dibaptis, tiba-tiba surga menjawabkan Elisa ribuan tahun yang lalu. Dan surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Hari itu saya percaya hati Bapa kembali kepada hati anak, dan hati anak kembali kepada hati Bapa. Itu sebabnya Yesus datang bukan untuk memukul bumi sampai musnah, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya semangat. Dan waktu saya baca itu, wow, ini cerita Alkitab ternyata tidak berdiri sendiri,
tetapi ternyata satu rangkaian besar tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, tolong kembali ke slide saya. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan dengan Alkitab kita yang tidak banyak orang tahu, bahwa Alkitab kita adalah satu rangkaian cerita. Kalau begitu cerita apa, Pak? Apa tema Alkitab yang sesungguhnya? Sebelum saya masuk ke situ, izinkan saya menunjukkan pada Anda bahwa untuk beberapa penulis Alkitab, biasanya tema Alkitab itu diletakkan di depan tulisan mereka. Saya beri contoh. Dalam Kisah, lihat tema Kisah Para Rasul itu apa, Pak? Apa sih yang coba diceritakan Lukas dalam Kisah Para Rasul? Gampang. Untuk mengerti tema dari Kisah Para Rasul, cari di depan. Ada apa di depan? Yesus mau naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, tiba-tiba murid-murid berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, inilah tema Kisah Para Rasul. Apa tema Kisah Para Rasul? Allah memulihkan kerajaan Israel. Kerajaan Allah di tengah-tengah Israel. Ingat, Israel itu bukan lagi saja orang Israel asli secara darah dan daging, tetapi Tuhan memulihkan kerajaan Allah di muka bumi melalui kita, Israelnya. Nah, ayat 7 kita mengetahui bahwa Yesus Tuhan tidak pernah mau beritahu waktunya. Yesus menolak untuk memberitahu waktunya, tetapi Yesus memberitahu ayat 8 caranya. Ayat 6, bagaimana engkau memulihkan kerajaan Israel, kerajaan Allah di tengah-tengah Israel. Tuhan Yesus menolak memberitahu waktunya, tetapi dia tidak menolak memberitahu caranya. Caranya adalah ayat 8, Roh Kudus akan turun ke tengah-tengah kita. Dan menariknya dia berkata, ketika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah topik utama Kisah Para Rasul. Roh Kudus bagaimana bekerja lewat kita gereja, mengestablish, menetapkan kerajaan Allah di muka bumi. Mulai dari, lihat, Kisah Rasul 1-8, lihat jalannya. Kisah Rasul 1-8 bicara tentang Yerusalem. Pergerakan Roh Kudus lewat gereja di Yerusalem. Setelah itu Anda akan temukan Kisah Rasul 9-11, pergerakan Roh Kudus bukan cuma di Yerusalem, tetapi melebar ke Yudea dan Samaria. Sebab dia berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, bab pertama, Yudea dan Samaria, bab kedua, dan baru setelah itu ketiga, sampai ke ujung bumi. Pasal 12 sampai pasal 28. Ujung bumi hari itu adalah sebutan untuk Roma. Sebab ada istilah terkenal semua jalan menuju Roma. Jadi kamu ikut jalan mana saja, kamu akan sampai selalu ke ujung. Ujung terakhir adalah kerajaan Roma. Jadi Roma itu disebut ujung bumi. Jadi di situ Anda akan temukan itulah tema dari Kisah Para Rasul. Tema tentang apa? Tuhan memulihkan kerajaan Allah di muka bumi lewat gerejanya, mulai dari Yerusalem, pasal 1-8, mulai dari Yudea dan Samaria, pasal 9-11, dan yang terakhir sampai ke ujung bumi, pasal 12 sampai pasal 28. Klik sekali lagi, saya beri contoh Mazmur. Kitab dengan pasal yang terbanyak. Apa tema utama kitab Mazmur? Gampang. Tema utama kitab Mazmur ditulis di paling depan, selalu paling depan. Apa tema utamanya? Di depan mana? Ketika Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyembah. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah apa Bapak Ibu? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada
musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan, ini tema utama kitab Mazmur apa? Mereka yang merenungkan Taurat Tuhan akan disebut berbahagia. Taurat itu kita kenal dengan 5 buku Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Menariknya kalau Anda pergi ke aplikasi Alkitab biasanya ada, kalau di handphone Anda, aplikasi Alkitab, Anda pergi ke Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1, Anda akan temukan sesuatu yang menarik. Menariknya adalah tiba-tiba paling atas dia tulis begini, jilid pertama. Jilid pertama Mazmur 1 sampai 41. Loh, Mazmur ada jilidnya? Ada. Jilid pertama Mazmur 1 sampai 41. Anda terus ke Mazmur 42, Anda cek di Mazmur 42, Anda akan temukan di atas Mazmur 42, LAI memberi judul jilid kedua. Mazmur 42 sampai 72. Saya sudah tulis. Ada jilid ketiga, Mazmur 73 sampai 89. Jilid keempat, Mazmur 90 sampai 106. Jilid kelima, Mazmur 107 sampai 150. Jadi Mazmur, Anda mungkin tidak sadar, tapi Mazmur itu adalah satu susunan lagu yang terdiri dari 5 jilid. Kenapa terdiri dari 5 jilid, Pak? Jawaban sederhananya adalah sebab Mazmur adalah tulisan-tulisan buku yang dirangkai sedemikian rupa untuk mengingatkan orang kepada Taurat. Sebab Taurat ada 5 buku, itu sebabnya Mazmur ada 5 buku atau 5 jilid. Sebab tujuan Mazmur ditulis memang adalah supaya orang mau merenungkan Taurat Tuhan. Jadi Mazmur adalah rangkuman dari 5 buku Musa. Apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan dalam Taurat? Ada apa di Taurat? Kalau Anda mau mengerti lebih jauh, Anda harus membaca Mazmur. Sebab kalau Anda bisa membaca Mazmur, Anda bisa mengerti Mazmur, Anda akan mengerti tujuan utama kenapa Tuhan memberi 5 buku kepada Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua, rata-rata, tidak semua, tapi rata-rata penulis buku selalu mencantumkan temanya di permulaan buku. Nah, klik sekali lagi, tolong diklik. Kalau begitu bagaimana dengan Alkitab? Kalau kita sudah belajar tadi bahwa Alkitab tidak bisa dilihat sebagai kisah yang terpisah-pisah, tetapi sebagai kisah yang sebenarnya merupakan satu kesatuan. Dan tema utama selalu diletakkan di depan. Kalau begitu, apa kisah Alkitab sesungguhnya? Apa tema utama Alkitab sesungguhnya? Jawabannya adalah pergi ke yang paling depan. Pergi ke paling depan Alkitab. Apa itu? Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit, atau saya pakai istilah sorga dan bumi. Klik. Kemudian menariknya adalah, klik lagi. Menariknya tiba-tiba Alkitab langsung berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan 2 hal, sorga, langit, dan bumi. Tetapi yang menjadi masalah ternyata bukan sorganya. Yang punya masalah adalah buminya. Kenapa? Sebab bumi masih kosong. Itu sebabnya, klik saja, enggak apa-apa. Itu sebabnya berarti Tuhan punya satu rencana. Apa itu rencana Tuhan? Tuhan berencana untuk menghadirkan sorga ke tengah-tengah bumi. Rencana Tuhan adalah buat bumi jadi sama seperti sorga. Istilah Tuhan Yesus bukan bumi jadi sama seperti sorga. Istilah Tuhan Yesus, klik sekali lagi. Istilah Tuhan Yesus adalah bagaimana kerajaan sorga hadir di tengah-tengah bumi. Itulah yang kita kenal dengan nama Taman Eden. Taman Eden adalah sorga, Firdaus adalah sorga di muka bumi. Ingat doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah tema seluruh Alkitab. Kita bicara tentang Allah menghadirkan kerajaannya di muka bumi.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan menghadirkan kerajaannya di muka bumi? Dengan cara menciptakan manusia. Dan sebab ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberi perintah kepada manusia, Kejadian 1 ayat 28, yang berkata, beranak cuculah, bertambah banyak bumi itu dan berkuasa. Ada 5 kata perintah di mana dia berkata, beranak cucu, bertambah banyak. Beranak cucu, kalau kamu sudah beranak cucu, kamu harus bertambah banyak. Terus bertambah banyak. Kalau sudah bertambah banyak, penuhilah bumi. Bumi harus dipenuhi dengan manusia. Kenapa? Kalau kamu sudah memenuhi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tujuan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menghadirkan sorga di muka bumi adalah dengan cara menyuruh manusia berkuasa. Nah, kata berkuasa, bahasa Ibraninya adalah radah. Sama-sama bilang radah di tempat masing-masing. Radah. Apa itu radah, Pak? Radah itu berkuasa. Tetapi berkuasanya radah sama seperti Tuhan berkuasa. Kata berkuasa radah dalam Alkitab tidak banyak dipakai. Alkitab menggunakan beberapa kata berkuasa, tetapi khusus untuk radah ini tidak banyak dipakai. Balik lagi dulu. Klik. Rada adalah kata berkuasa yang khusus. Sebab kata rada berkuasa adalah sama seperti Tuhan berkuasa. Bagaimana cara Tuhan berkuasa? Gampang, lihat Kejadian pasal 1. Bagaimana cara Tuhan berkuasa di muka bumi? Bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasanya di muka bumi? Gampang. Lihat hari pertama dia menciptakan, hari kedua dia menciptakan, hari ketiga dia menciptakan, hari keempat dia menciptakan. Dan setiap kali selesai hari penciptaan, perhatikan baik-baik, setiap kali Tuhan selesai dengan hari penciptaan, Tuhan selalu menutup dengan satu kalimat, di mana dia berkata, Tuhan melihat bahwa semua itu baik adanya. Kecuali hari kedua Tuhan tidak menggunakan kata baik, tetapi di hari yang ketiga Tuhan menggunakan 2 kali kata baik. Jadi seakan-akan kebaikan hari kedua ditebus di hari ketiga. Itu sebabnya kalau Anda pergi ke orang Yahudi zaman dulu, tanya orang Yahudi dulu kalau menikah hari keberapa? Tanya sama mereka. Hari keberapa orang Yahudi menikah? Jawabannya selalu adalah hari ketiga. Apa itu hari ketiga? Minggu itu hari pertama, sebab Sabat hari terakhir. Minggu hari pertama, Senin hari kedua, Selos itu menunjukkan hari ketiga, Selasa. Jadi orang Yahudi biasanya menikah hari Selasa zaman dulu. Tanya sama mereka. Kenapa orang Yahudi zaman dahulu menikah hari Selasa? Mereka akan jawab begini. Sebab di hari ketiga Tuhan mengucap berkat 2 kali ganda, sama orang Cina sama orang Yahudi ternyata. Sukanya menikah dapat double blessing gitu ya. Orang Yahudi menikah hari Selasa, hari ketiga, sebab hari ketiga Tuhan mengucapkan 2 kali kata baik. Hari keempat dia bilang lagi baik, hari kelima baik, hari keenam dia bilang baik, dan menutup hari keenam dia menciptakan manusia, dan Tuhan berkata, perasaan kita untuk apa? Mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kira-kira begitu. Kekuasaan kita, menggunakan kuasa kita, menggunakan kemampuan kita. Tadi, produktif. Kita bekerja. Untuk apa? Kita berkeluarga. Untuk apa? Kita beribadah. Untuk apa? Adalah untuk membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas manusia, membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saya beritahu, kalau Anda bekerja, tetapi hidup Anda, karakter Anda, kelakuan Anda, pemikiran Anda tidak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, Anda itu berdosa. Kenapa berdosa? Sebab dosa adalah salah tujuan, salah sasaran.
Tujuan apa? Sasaran apa? Sasaran manusia, tujuan manusia adalah membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita berumah tangga, dan ketika kita berkeluarga, kehidupan kita tidak jadi lebih baik. Ada sesuatu yang salah buat jadikan sesuatu yang tidak baik jadi baik. Justru kita buat hidup keluarga, anak orang yang baik, kita buat jadi tidak baik. Itu kan dosa, Bapak Ibu. Kita ngambil istri, kita ngambil suami. Tapi istri kita tidak jadi lebih baik, suami kita tidak jadi lebih baik karena menikah dengan kita. Justru anak orang yang baik kita buat jadi tidak baik. Itu dosa. Sebab perintah manusia, tujuan Tuhan menciptakan manusia, membuat yang tidak baik jadi baik. Pekerjaan Anda harus membuat yang tidak baik jadi baik. Pembelajaran Anda harus membuat yang tidak baik jadi baik. Ibadah kita, kalau ibadah gereja atau apapun juga itu, tidak membuat kehidupan rohani kita menjadi lebih baik, saya mau bilang gereja itu berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa berdosa? Salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Sebab sasaran Tuhan kita untuk kemudian menariknya kejadian 2 ketika Tuhan menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden. Kita pikir Taman Eden itu sempurna, sudah nggak ada yang tidak baik. Oh enggak, kejadian 2 di Taman Eden yang kita pikir sempurna masih ada yang tidak baik. Anda kaget kan mungkin? Kok di Taman Eden masih ada yang tidak baik, Pak, dalam kejadian 2? Contoh, saya beri contoh. Jelas sekali Tuhan yang ngomong bahwa masih ada yang tidak baik dalam Taman Eden. Apa itu? Tuhan bilang begini kejadian 2. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Tuhan kan yang ngomong, tidak baik. Tidak baik artinya ada di tengah-tengah kesempurnaan, taman yang kita pikir semua indah sempurna, masih ada sesuatu yang tidak baik. Dan di Taman Eden kejadian 2, Tuhan punya kebiasaan. Lihat sesuatu yang tidak baik, dia rubah jadi, apa tadi? Baik. Bahkan kita manusia dibilang tidak baik orang diri, ya Tuhan beri penolong yang bernama Hawa untuk Adam. Kenapa? Supaya yang tidak baik jadi baik. Renungkan Bapak Ibu ya. Kejadian 1, ada kegelapan, tidak baik, Tuhan buat jadi baik. Kejadian 2, manusia seorang diri tidak baik, Tuhan rubah jadi baik. Kejadian pasal 3, kita pikir sudah sempurna kan? Ternyata masih ada yang tidak baik di Taman Eden. Apa itu? Ular yang ditunggangi oleh setan. Ketika muncul yang tidak baik, kalau kejadian 1, Tuhan buat tidak baik jadi baik, kejadian 2, Tuhan buat tidak baik jadi baik, berarti kejadian 3, kalau manusia menemukan sesuatu yang tidak baik, maka manusia harus mengubah yang tidak baik jadi baik. Tetapi manusia gagal untuk mengubah yang tidak baik jadi baik. Manusia kalah oleh ular, kalah oleh setan, manusia jatuh dalam dosa. Sekarang saya coba kejadian 4, coba Anda lihat kejadian 4, menarik. Waktu Kain mau membunuh Habel, Kain belum bunuh Habel, baru mau membunuh Habel. Tuhan muncul di hadapan Kain, dan Tuhan bilang begini kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Perhatikan, hati panas, muka muram. Mana lebih dahulu? Hati panas atau muram, atau muka muram dulu baru panas? Yang di luar selalu menentukan yang di luar, bukan yang di luar yang menentukan apa yang di dalam. Jadi Tuhan Yesus bagus sekali dia berkata, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Kemudian dia berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri? Perhatikan, jika engkau berbuat yang baik,
Dia bilang, apakah kamu tidak bersedih kalau kamu buat yang baik? Kemudian dia berkata, lihatlah dosa telah mengintip di depan pintu hatimu. Dosa telah mengintip di depan pintu hatimu dan kamu harus berkuasa atasnya. Lihat, dalam satu ayat dia kumpulkan 3 kata penting. Baik, dosa, berkuasa. Dosa adalah kegagalan manusia untuk radah, berkuasa. Kegagalan manusia untuk mengubah yang tidak baik jadi baik. Dia mau bilang, Kain, di hatimu kali ini bukan di Taman Eden, tapi dalam taman hatimu ada kebencian, ada sesuatu yang tidak baik. Tugasmu, Kain, sebagai manusia, mengubah yang tidak baik dalam hatimu, robah jadi baik. Dari hati yang membenci, robah jadi hati yang bersukacita. Hati yang panas, robah menjadi hati yang mengasihi. Robah yang tidak baik jadi baik. Tapi Kain kan gagal mengubah yang tidak baik jadi baik. Kejadian 1, Tuhan membuat yang tidak baik jadi baik. Kejadian 2, Tuhan memberi contoh pada Adam. Dia mengubah yang tidak baik jadi baik. Kejadian 3, manusia gagal mengubah yang tidak baik jadi baik. Kejadian 4, manusia gagal lagi mengubah yang tidak baik jadi baik. Kejadian 6, tiba-tiba Alkitab berkata, kejahatan manusia telah merajalela. Berarti yang tidak baik sudah memenuhi seluruh bumi. Tuhan suruh manusia untuk memenuhi bumi dengan kebaikan. Kali ini justru ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memenuhi bumi dengan ketidakbaikan, dengan kejahatan. Kita disuruh produktif. Untuk apa? Untuk apa saya produktif? Oh, saya harus bangkit. Untuk apa? Supaya Anda bisa menang atas ketidakbaikan. Anda bisa menang atas kejahatan. Anda bisa menang atas dosa. Anda mengubah yang tidak baik jadi baik. Yehezkiel 34 ayat 1-4. Menariknya kata radah ini jarang dipakai. Jarang sekali dipakai. Hanya muncul beberapa kali dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sekali lagi tolong slide saya. Dalam Yehezkiel 34 tiba-tiba kata radah dipakai ulang oleh Yehezkiel. Tapi Yehezkiel bicara soal ini. Yehezkiel 34 ayat 1-4. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Ya ampunilah ya Tuhan mereka ya. Yang gemuk disembelih. Kasihan kita yang gemuk-gemuk ya Bapak Ibu. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembala. Perhatikan. Tiba-tiba dia bilang begini. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Ingat tadi apa itu radah? Radah berarti mengubah yang tidak baik jadi baik. Kalau ada yang lemah tidak baik, berarti kamu harus kuatkan. Robah jadi baik. Tapi dia berkata begini, yang lemah, yang tidak baik, tidak kamu kuatkan. Berarti tidak kamu robah menjadi sesuatu yang baik. Yang sakit, ada 5 hal. Sakit, tidak kamu obati. Yang luka, tidak kamu balut. Yang tersesat, tidak kamu bawa pulang. Yang hilang, tidak kamu cari. Klik sekali lagi, tolong slide saya. Kemudian dia bilang ini, melainkan kamu injak-injak. Kata injak-injak menggunakan kata radah. Kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Satu kali Yehezkiel bilang begini, radah yang kita tahu adalah radah yang mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tapi dia berkata, kenyataan hari ini, ketika Israel sudah berjalan sekian lama, kerajaan Israel berjalan sekian lama, justru apa yang Tuhan mau, yang tidak baik menjadi baik, tidak pernah kamu lakukan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu radah, kamu berkuasa di atas mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Berarti Yehezkiel mau bilang begini,
Rada, berkuasa, mengubah yang tidak baik jadi baik. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekejaman, tetapi harus dengan kasih dan kebenaran. Sama-sama bilang, kasih dan kebenaran. Kalau Anda kembali ke Kejadian 1:28, sebelum kata berkuasa ada kata taklukan. Kata taklukan di sana, bahasa aslinya bukan seperti kerajaan menaklukkan kerajaan lain dengan peperangan. Tapi kata menaklukkan di sana seperti orang tua yang menaklukkan hati anak yang memberontak. Kata menaklukkan di sana, bahasa asli menggunakan kata kabas. Kabas berarti orang tua menaklukkan hati anak yang memberontak. Bagaimana cara orang tua menaklukkan hati anak? Dengan kasih dan kebenaran. Yeskiel berkata, Yeskiel 34 dia berkata, kamu radah, tapi radah yang kamu pakai bukan dengan kasih dan kebenaran, tetapi dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, menarik 5 hal yang disorot oleh Yeskiel. Lemah tidak kamu kuatkan, sakit tidak kamu obati. Kata lemah dan sakit, kalau Anda pergi ke Matius, tadi di situ ada catatan, Matius 4:23, 8 ayat 17, 9 ayat 35, 10 ayat 1, 4 kali dalam Matius, kata kelemahan dan sakit penyakit itu disertakan pada pelayanan Yesus. Yesus menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Jadi dia datang bukan seperti imam-imam hari itu yang seharusnya menjadi gembala Israel, yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati. Yesus datang justru untuk membuat sakit penyakit yang tidak baik disembuhkan, yang lemah yang tidak baik dikuatkan. 4 kali kata lemah dan penyakit dalam pelayanan Yesus ditulis oleh Matius. 3 yang terakhir, luka tidak kamu balut, tersesat tidak kamu bawa pulang, hilang tidak kamu cari, itu menunjuk pada 3 perumpamaan pada Lukas pasal 15. Lukas 15, 3 perumpamaan. Luka yang tidak kamu balut, kata balut di situ memeluk, itu menunjukkan perumpamaan anak yang terhilang. Tersesat tidak kamu bawa pulang, itu menunjukkan pada perumpamaan domba terhilang. Dan yang hilang tidak kamu cari, itu menunjukkan pada perumpamaan dirham yang terhilang. Jadi 5 hal yang ditunjukkan oleh Yeskiel, kegagalan para imam hari itu, semuanya sekarang digenapi lewat kedatangan Yesus. Yesus datang untuk mengubah yang tidak baik jadi baik. Dia mengubah tidak baik. Yang lemah, tidak baik, dia robah jadi baik. Yang sakit, tidak baik, dia robah jadi baik. Yang terhilang, tidak baik, dia robah jadi baik. Yesus hadir untuk radah, untuk menghadirkan kerajaan sorga lewat kuasa kesembuhan, lewat kuasa yang menyelamatkan, lewat yang menguatkan. Itulah saudara dan saya. Hari ini, tugas itu tidak boleh berhenti sampai pada Yesus. Tugas itu harus terus pada Anda dan saya. Kita melayani, bukan supaya kita terkenal. Kita melayani supaya mereka yang hancur hari ini bisa dibangkitkan kembali. Supaya mereka yang lemah bisa dikuatkan kembali. Kita buat sesuatu. Justru di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kegelapan paling gelap, di tengah-tengah masalah paling besar, tugas gereja tetap harus dimuliakan. Apa itu? Radah, buat yang tidak baik jadi baik dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada orang lemah, Anda tidak kuatkan, dosa namanya. Hari ini kalau ada orang yang kita kenal sakit, yang kita tidak bantu, minimal Anda kirim vitamin, Anda kuatkan mereka, tanya, peduli mereka, doakan mereka, walaupun hanya lewat handphone. Kalau kita tidak lakukan itu hari ini, kita dosa. Kita dosa. Kalau kita berumah tangga dan hidup kita tidak jadi lebih baik, rumah tangga kita ada dalam dosa. Kita bekerja dan pekerjaan tidak membuat kita jadi lebih baik. Kita berdosa, tapi kita melayani. Kita tidak membuat diri kita lebih baik. Orang di sekitar kita lebih baik. Kita segala keadaan. Masa-masa paling gelap ini, silakan tetap produktif, buat sesuatu. Tapi biarlah apa yang kita buat, itu bawa radah. Sesuatu yang tidak baik
supaya kerajaan tengah-tengah kita. Biarlah kita mendoakan doa yang sama oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup kami di sini di bumi, seperti di sorga. Apa itu sorga? Yang tidak baik, dia rubah jadi baik. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.